Baik, di sini saya akan menjawab kuis yang pertama 1A yang memiliki pertanyaan itu apakah dibutuhkan implementasi ERP sistem pada NSF perusahaan NSF dan mengapa? Menurut saya pengimplementasian ERP itu sangat dibutuhkan oleh NSF. Hal ini dikarenakan eh, ada perbedaan dalam sistem pencatatan pada bagian penjualan dan gudang yang tidak sistemnya itu tidak terintegrasi dan dapat membuat perbedaan hasil pencatatan. Lalu NSF juga memiliki operasi distribusi yang kompleks dengan 10 distribution center dan juga menjalankan model penjualan hybrid, yang mana dengan diimplementasikannya ERP pada perusahaan NSF ini dapat mensentralisasikan data dan proses, serta meningkatkan visibilitas dan kontrol atas seluruh kegiatan pasokan dan penjualan. Lalu pertanyaan kedua yaitu, apakah penggunaan ERP sistem dapat mengatasi permasalahan data dan analisa hal tersebut? ERP itu dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan NSF yang dapat berupa tiga hal. Yang pertama, terdapat permasalahan mengenai tidak terintegrasinya sistem antar divisi penjualan dan di gudang, yang mana dengan diimplementasikannya ERP ini dapat menyatukan sistem divisi penjualan dan gudang yang dapat menyatukan juga data penjualan, stok, dan keuangan secara real time. Lalu juga penggunaan modul supply chain management atau SCM dalam ERP juga bisa menjadi solusi untuk biaya logistik yang tinggi karena dapat mengoptimalisasikan rute pengiriman dan biaya transportasi. Lalu juga karena terjadinya fluktuasi permintaan distributor, maka dengan ERP juga dapat memungkinkan perusahaan NSF ini untuk memonitoring dan menyesuaikan safety stock secara otomatis. Lalu pertanyaan yang ketiga, 1C, yaitu apa saja tantangan yang akan dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan ERP sistem dan bagaimana cara mengatasinya? Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi perusahaan NSF saat mengimplementasikan ERP pada perusahaan. Di sini saya mengutip dua, yaitu terdapat biaya investasi yang tinggi jika ingin mengimplementasikan ERP pada perusahaan NSF. Untuk mengatasi biaya yang tinggi ini, perusahaan NSF itu dapat membeli perangkat lunaknya secara langsung dari vendor eksternal daripada membuat sistemnya sendiri dari nol, karena penggunaan biayanya akan lebih membengkak pada saat membuat sistem sendiri dari nol. Lalu juga terdapat perubahan sistem mendadak bagi karyawan yang juga dapat membuat karyawan harus beradaptasi lagi pada sistem yang baru. Untuk mengatasinya ini dapat dengan cara sosialisasi dan pelatihan untuk karyawan agar dapat beradaptasi dengan sistem baru yang ada. Integrasi antara SIM dan juga CRM ke dalam sistem ERP dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis NSF secara signifikan. ERP akan menjadi pusat data dan kontrol utama yang menerima dan memproses informasi dari seluruh rantai nilai. Modul SCM dalam ERP memungkinkan perencanaan permintaan yang lebih akurat, kontrol inventaris, serta optimasi logistik dan distribusi. Sementara itu, CRM menyediakan data pelanggan yang penting untuk merancang promosi yang efektif dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan integrasi ini, proses produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan dapat dilakukan secara lebih responsif, hemat biaya, dan tentunya real time. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, apakah model penjualan yang saat ini dilakukan oleh NSF dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran mereka? Mengapa? Ya, model hibrid itu sangat potensial. Model hibrid yang digunakan oleh NSF yaitu kombinasi penjualan langsung, distributor pihak ketiga, dan juga penjualan digital B2B dan B2C. Model ini merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk meningkatkan jangkauan pasar dan pemasaran. Model ini memberikan fleksibilitas dan cakupan pasar yang luas. Namun, agar efektif, model ini harus didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi seperti ERP dan juga CRM. Sistem tersebut akan membantu mengelola data penjualan secara konsisten di semua kanal, memonitor performa promosi, serta memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten dan lebih personal. Dengan demikian, strategi hibrid ini bukan hanya meningkatkan distribusi, tetapi juga memperkuat daya saing pemasaran. Selanjutnya, pentingnya Private Industrial Network atau PIN dibandingkan marketplace bagi NSF. PIN adalah jaringan tertutup antara perusahaan dengan mitra bisnis utamanya seperti pemasok dan juga distributor. Dibandingkan dengan marketplace yang sangat terbuka, PIN menawarkan komunikasi yang lebih terkontrol, berbasis kerjasama jangka panjang, dan sangat efisien dalam koordinasi supply chain. Dalam kasus NSF, PIN sangat relevan untuk digunakan dalam menjalin hubungan dengan distributor besar, terutama untuk merespon fluktuasi permintaan dan mengelola persediaan secara lebih akurat. Meskipun penjualan melalui marketplace tetap penting untuk menjangkau konsumen akhir, penggunaan PIN akan meningkatkan efisiensi dan ketahanan operasional dalam kanal B2B, business to business. Oleh karena itu, NSF perlu mengembangkan keduanya secara seimbang untuk pemasaran dan penjualan yang lebih optimal. Baik, di slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana hubungan antara e-commerce dengan SEM dan CRM dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen NSF.
Yang pertama, e-commerce berfungsi sebagai sumber data yang sangat penting karena melalui platform ini kita bisa mendapatkan data penjualan secara real time, melihat tren pasar yang sedang berkembang dan juga mengukur efektivitas dari berbagai promosi yang sedang dijalankan. Data inilah yang memberikan kita gambaran langsung tentang perilaku konsumen dan juga kondisi pasar. Kemudian ada CRM, di mana sistem ini berfokus pada hubungan dengan pelanggan, yaitu bagaimana kita memahami mengenai kebutuhan mereka secara lebih mendalam dan bagaimana cara untuk menjaga loyalitas pelanggan agar mereka tetap memilih produk NSF. Dengan data dari CRM ini, manajemen bisa menyesuaikan pelayanan dan strategi agar lebih personal dan juga sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya ada SEM yang bertugas mengatur proses produksi, pengelolaan stok, serta distribusi produk secara efisien. SEM ini memastikan barang tersedia sesuai dengan kebutuhan tanpa menimbun stok yang berlebihan. Nah, ketiga sistem ini tidak berdiri sendiri tentunya, tapi terintegrasi satu sama lain. Integrasi inilah yang memungkinkan manajemen mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, dan juga menyeluruh. Untuk manfaat bagi pengambilan keputusan manajemen NSF di sini, yang pertama adalah perencanaan produksi menjadi lebih tepat sasaran, terus yang kedua, evaluasi promosi menjadi lebih terukur dan juga berbasis data, terus yang ketiga, untuk pengelolaan stok dan distribusi jadi lebih efisien dan adaptif, dan yang terakhir, pengambilan keputusan jadi lebih cepat, relevan, dan didukung dengan informasi pelanggan. Baik, selanjutnya adalah soal 2, subsoal pertama, yaitu bagaimana tanggapanmu atas tayangan tersebut jika dikaitkan dengan buku referensi Loudon pada bab Managing Knowledge. Jadi, dalam video tersebut mengenai implementasi AI di Walmart, kaitannya dengan buku referensi Loudon pada bab Managing Knowledge, bisa kita simpulkan bahwa tayangan tersebut itu merupakan contoh nyata penerapan dari KMS sendiri atau Knowledge Management System, di mana dalam buku Loudon ini dijelaskan bahwa KMS tersebut bertujuan untuk mendukung proses penciptaan, penyimpanan, pembagian, dan juga penerapan pengetahuan dalam suatu organisasi. Jadi di Walmart ini menggunakan teknologi AI untuk mengelola informasi tersebut dalam skala yang besar, seperti dalam proses logistiknya, terus prediksi permintaan barang dari konsumen, sampai personalisasi dari layanan Walmart. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Walmart tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga mengelolanya menjadi pengetahuan yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga tepat. Dari teknologi AI yang digunakan oleh Walmart ini termasuk dalam intelligent teknik seperti machine learning, pattern recognition, dan juga agent-based modeling yang juga dijelaskan dalam buku Loudon dalam bagian dari KMS modern. Selain itu, dari sistem yang diterapkan oleh Walmart juga mendukung kegiatan knowledge work, yang artinya teknologi digunakan untuk mendukung pekerjaan yang berbasis pengetahuan, bukan hanya pekerjaan rutin. Jadi, untuk video tersebut menggambarkan bahwa managing knowledge di perusahaan besar seperti Walmart ini bukan hanya sebagai penyimpanan data, tetapi juga bagaimana data tersebut dapat diolah menjadi pengetahuan yang dapat meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dalam pengambilan keputusan. Baik, untuk soal 2, subsoal B, yaitu menurut Anda implementasi AI tersebut apakah sudah tepat digunakan oleh Walmart dan juga mengapa? Jadi menurut saya implementasi AI oleh Walmart tersebut sudah sangat tepat karena sebagai perusahaan retail global yang memiliki jutaan transaksi dan juga produk yang tersebar di banyak wilayah, Walmart ini tentunya butuh sistem yang mampu menangani data dan juga operasionalnya dalam skala besar dengan cepat dan juga dengan efisien. Nah, teknologi AI ini menjawab kebutuhan dari Walmart tersebut. Jadi, dengan AI, Walmart bisa menganalisis data pembelian pelanggan, memprediksi permintaan, mengelola stok dengan lebih optimal, dan juga mempercepat dari distribusi produknya. Untuk manfaat lainnya dari penggunaan AI di Walmart tersebut juga bisa membantu menekan biaya operasional, mengurangi risiko kehabisan stok, serta meningkatkan kepuasan pelanggan karena layanan yang diberikan itu bisa lebih cepat, personal, dan juga bisa lebih maksimal. Selain itu, di AI ini mendukung transformasi Walmart menjadi perusahaan yang berbasis data atau data driven. Jadi teknologi seperti AI ini dapat membantu menciptakan dan menerapkan pengetahuan secara otomatis sehingga keputusan yang dapat diambil itu menjadi lebih akurat dan juga berbasis dari data nyatanya. Selanjutnya soal nomor 2 bagian C, analisa dan jelaskan pengembangan AI tersebut apakah akan berhubungan dengan efisiensi proses bisnis dan bagaimana hubungannya dengan konsep SCM dan CRM. Jadi, iya, pengembangan AI di Walmart sangat berkaitan erat dengan efisiensi proses bisnis. Jadi, implementasi AI bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah serta mengoptimalkan aktivitas operasional perusahaan. Contohnya, Walmart menggunakan sistem pengambilan keputusan berbasis AI untuk mengatur rute pengiriman driver secara real time, sehingga dapat meminimalkan waktu tempuh dan menekan biaya logistik. Selain itu, Walmart juga mengembangkan teknologi seperti semantic coaching yang dapat mempercepat kinerja sistem rekomendasi dengan mengurangi waktu pemrosesan yang tidak efisien. Semua inovasi ini menunjukkan bahwa AI berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, penghematan sumber daya, dan peningkatan akurasi proses bisnis. Pengembangan AI ini juga berkaitan erat dengan dua konsep penting dalam manajemen bisnis, yaitu supply chain management atau SCM dan customer relationship management atau CRM. Dalam konteks SCM, AI mendukung otomatisasi dan optimalisasi rantai pasok dengan memprediksi kebutuhan stok, mengatur distribusi produk, serta merespon dinamika pasar secara tepat dan efisien. Sedangkan dalam konteks CRM, AI digunakan untuk memahami preferensi pelanggan melalui analisa data, memberikan rekomendasi produk yang lebih personal, dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara menyeluruh. Dengan demikian, AI menjadi alat strategis yang memperkuat efisiensi sekaligus memperdalam hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya. Selanjutnya yang D, bagaimana pengembangan teknologi dapat berdampak pada pengambilan keputusan di SS dan ISS di Walmart, serta tipe keputusan apa yang lebih cocok sebagai output dari pengembangan teknologi yang dilakukan antara keputusan tidak terstruktur, semi-struktur, dan terstruktur. Jadi pengembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan atau AI, berdampak signifikan terhadap sistem pengambilan keputusan di Walmart, baik pada level manajerial maupun eksekutif,
Dan dengan adanya AI, Decision Support System atau DSS menjadi lebih akurat dan responsif dalam membantu manajer operasional membuat keputusan berbasis data, seperti pengaturan stok, penentuan harga dinamis, dan analisis tren permintaan. Sementara itu, Executive Support System atau ISS memanfaatkan AI untuk menyajikan informasi strategis berupa dashboard real-time, prediksi pendapatan, serta evaluasi performa bisnis secara menyeluruh yang sangat membantu eksekutif dalam merumuskan arah kebijakan perusahaan ke depan. Jadi, jenis keputusan yang paling cocok dihasilkan dari pengembangan teknologi ini adalah keputusan semi-struktur dan tidak terstruktur. Keputusan semi-struktur biasanya masih membutuhkan intuisi manajerial meskipun sudah didukung data dari sistem. Contohnya menentukan strategi promosi atau penentuan lokasi gudang baru. Sementara keputusan tidak terstruktur melibatkan aspek yang kompleks dan strategis, seperti inovasi produk atau perluasan pasar internasional. Teknologi AI membantu memecahkan pola dan memberikan insight untuk mendukung kedua jenis keputusan tersebut, sedangkan keputusan yang sepenuhnya terstruktur, misalnya seperti pre-order otomatis, dapat tetap dijalankan tanpa kecerdasan buatan tingkat tinggi. Selanjutnya, pada pertanyaan yang ketiga, kita akan membahas mengenai TikTok yang baru-baru ini dilarang di Amerika Serikat. Ternyata juga tidak bisa dipakai di Cina, padahal asal perusahaan TikTok ini dari Cina. Untuk pertanyaan yang pertama, kenapa TikTok tidak bisa dibuka di Cina, padahal yang membuat itu ByteDance, yaitu perusahaan dari Cina sendiri. Nah, karena pemerintah Cina mempunyai aturan yang sangat ketat soal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di internet. Mereka sangat mengontrol informasi yang bisa diakses oleh warganya. Nah, TikTok itu dirancang untuk pasar luar negeri, bukan untuk digunakan di dalam negeri. Maksudnya begini, ByteDance tahu kalau mereka mempunyai atau memakai TikTok di Cina, aplikasinya bakal kena sensor besar-besaran, bisa-bisa malah dilarang juga untuk penggunaan TikTok ini. Nah, jadi sebagai gantinya, mereka membuat versi khusus yang namanya itu Douyin. Douyin ini mirip sama dengan TikTok tampilannya, cara kerja, bentuk videonya itu semuanya hampir sama, tapi bedanya itu Douyin itu sudah disesuaikan dengan peraturan Cina. Nah, misalnya ya, jika dibandingkan seperti makanan cepat saji internasional, misalnya McDonald's, di luar negeri itu kan menunya bisa berbeda-beda ya, tergantung negara. Di Indonesia ada nasi, di Jepang ada teriyaki burger, sama kayak itu. Douyin itu versi lokalnya, sedangkan TikTok itu untuk pasar Cina. Pertanyaan selanjutnya, apakah perbedaan TikTok dan Douyin ini berpengaruh pada bisnis ByteDance secara internasional? Jawabannya pasti iya. Pastinya berdampak ke bisnis ByteDance karena mereka jadi harus mengelola dua aplikasi yang secara teknis mirip tapi beda pasar dan beda peraturan. Dampaknya itu ada dua sisi, ada sisi positif dan ada juga sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya itu yang pertama, ByteDance pastinya bisa menyesuaikan aplikasi mereka dengan budaya dan aturan di tiap negara masing-masing. Nah, dampak positif yang kedua, mereka bisa menghindari masalah hukum karena tiap versi aplikasinya itu kan beda dan sudah disesuaikan. Nah, tetapi di sisi lain ada sisi negatif, yang itu yang pertama, TikTok dan Douyin ini itu kan benar-benar terpisah ya, bahkan servernya dan kontennya itu tidak bisa diakses hilang. Nah, jadi secara global pengguna mereka nggak bisa ini saling berinteraksi. Nah, yang kedua, hal ini pastinya bikin branding perusahaan ini agak repot ya. Seumpama orang awam mungkin mikirnya TikTok dan Douyin ini itu sama, padahal sebenarnya kan beda banget nih dari sisi dari sisi isi dan regulasinya. Nah, yang ketiga, sisi negatifnya ini di sisi negatif di negara lain seperti Amerika Serikat. Tetap curiga dong karena ByteDance ini itu kan perusahaan Cina. Jadi meskipun TikTok beda dari Douyin, tetap aja dicurigai sebagai alat pengumpulan data. Jadi intinya strategi ini itu sebenarnya membantu ByteDance untuk bisa beroperasi di dua dunia. Yang pertama dunia internasional dan yang kedua dunia domestik Cina. Tapi yaitu konsekuensinya mereka harus kerja 2 kali lipat untuk menyesuaikan diri di wilayah masing-masing. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, nah kalau suatu perusahaan mau masuk ke pasar e-commerce di Cina, apa sih yang harus diperhatikan? Nah, karena TikTok ini tidak bisa dipakai di Cina, otomatis strategi promosi lewat TikTok ini juga tidak bisa berlaku di sana. Maka itu kita harus pakai Douyin sebagai gantinya. Tapi tidak cuma ganti aplikasi aja, pastinya ada banyak hal lain yang perlu diperhatikan. Yang pertama yang harus diperhatikan itu terkait penggunaan Douyin, bukan TikTok, karena TikTok ini kan diblokir di Cina. Maka kalau perusahaan mau promosi lewat media sosial, pilihannya yang pakai Douyin ini. Nah, hal yang harus dipertimbangkan kedua ini terkait mematuhi sensor dan aturan lokal pemerintah Cina yang mempunyai kontrol ketat atas konten. Jadi konten, baik konten iklan, produk, bahkan cara penyampaian informasi pun harus hati-hati. Misalnya konten yang terlalu mengkritik atau terlalu sensasional bisa dihapus. Nah, yang ketiga, adaptasi budaya lokal. Maksudnya gaya promosi itu harus disesuaikan dengan kebiasaan konsumen Cina. Seumpama di Indonesia orang itu kan suka giveaway, nah di Cina itu orang lebih suka live shopping. Nah, yang keempat terkait manfaat fitur live streaming shopping. Di Douyin ini belanja itu langsung lewat siaran langsung. Dari lewat siaran langsung ini itu yang sangat populer di sana. Influencer itu bisa langsung promosi lewat live streaming. Mereka bisa memperkenalkan produk mereka lewat live streaming ini. Nah, dan penonton ini dari live streaming ini bisa membeli langsung saat itu juga. Nah, yang kelima yang harus diperhatikan itu terkait gabung dengan Douyin Mall. Nah, ini itu seperti marketplace di dalam aplikasi Douyin. Jadi bukan cuma promosi, tapi juga bisa langsung berjualan di sana juga. Jadi intinya itu kalau mau sukses di e-commerce Cina, kita tidak bisa cuma sekedar copy paste strategi dari luar negeri. Nah, harus benar-benar paham karakter pasar dan sistem yang berlaku di sana.